Ya mungkin saat itu aku mati kali ya, aku ngerasanya udah nggak bisa napas gitu, terus nyesek apa tadi lambung gua dikeluarin, dibersihin, masukin lagi gitu ya. Pendaftaran selanjutnya ke atas lagi ya, jemput ibunya sampai ibunya keluar. Tek, gimana gitu rasanya, apa yang terjadi kalau bini gue kenapa-napa gitu. Amit-amit kalau sampai ibunya mohon maaf pak bla bla, aduh pokoknya gue sedih banget di situ, kayak ya Allah cepetan gitu bini gue gitu. Si apa sakitnya tuh kayak hilang timbul aja, jadi kadang ada rasa bener-bener sama sekali nggak ada rasa sakit. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Sadari pasca sesareraks ya. Apa? Infusan ya. Alhamdulillah. Tapi bekasnya tuh, aduh mantap kali lah pokoknya. Terus kemarin operasi, masuk ruang operasi jam 7 pagi ya. Ya. Sekarang udah jam 7 pagi lagi, berarti udah 24 jam dari keluar ya. Kemarin operasi, pokoknya melahirkan bayinya 7.40. Berarti sekitar jam 8 mungkin ya operasi aman selesai. Enggak deh, kayaknya lebih deh. Soalnya kan aku di dalam itu setengah jam sendiri kan, dari jam 7 dari itu. Jam 7 sampai setengah 8. Ya. Setengah 8 lewat. Terus observasinya juga lumayan lama kemarin kan. Sekitar jam 9 deh kayaknya selesai. Aku mau nanya, apa rasanya pada saat masuk ke pintu operasi? Rasanya seperti aku ingin dipenjara. Sendiri jadi temen tidur. Takut sama keluarga. Iya, takut. Pertama tuh takut banget. Takut apa? Takut ngebayangin, inget lagi ya, karena kan ini SC kedua. Jadi aku tuh udah udah dapat bayangan gitu. Rasanya tuh bakal sama kayak yang pertama nih, aku udah ngebayangin gitu kan. Dan ternyata lebih enak dari yang pertama. Cuma karena nunggunya terlalu lama, dokternya kan agak telat tuh datangnya. Jadi aku ngerasa kayak udah keburu deg-degannya tuh parah gitu. Karena kalau yang pertama nggak pakai nunggu, masuk langsung dikerjain gitu. Emergency ya? Emergency juga. Sedangkan yang kedua ini, aku sempat nunggu di dalam tuh setengah jam. Jadi kayak nunggu dokter, nunggu disiapin segala macam. Tapi yang lebih lama tuh nunggu dokter. Pas sudah di anestesi, baru dokter datang, kayak sekitar 1 sampai 3 menit lah. Mau diceritain aja nih Bang, prosesnya? Boleh. Pertama, aku kan di ruang buat pasiennya. Nah di situ aku disiapin, jadi kayak dicek dulu DJJ bayinya, pakai Doppler gitu. Iya, aku lihat tuh suster keluar ngambil Doppler. Masih bolak-balik kan dia, itu aku masih di belakang pintu. Masih di belakang pintu yang pas diantar itu terakhir sama apa. Terus di situ aku disiapin, dipindahin gitu kan ke tempat tidur yang buat operasi. Terus aku ditensi. Susternya gitu, perawatnya, dokternya pada nyiapin berkas dulu kan, pemberkasan segala macam. Aku masuk ke ruang operasi, langsung dibius dulu. Oh, di spinal. Suntik langsung spinal. Itu jarumnya lebih kecil dari biasa suntikan di tangan itu. Aku nggak lihat sih Pak jarumnya, tapi kata dia itu jarum kecil, dia bilang. Rasanya pada saat itu apa? Karena tulang ditusuk gimana ya? Gitu kayak ada rasa kasar masuk. Rasa sih Pak. Ya. Jadi pas obat masuk tuh langsung ngilu, dingin ngilu, terus kayak aku kan dipegangin sama perawatnya, sini di pundaknya agak ditekan ke bawah. Terus bayangin aja kita lagi hamil kan ya, gede tuh perut. Terus disuruh meluk bantal, terus disuruh kayak gini nih nunduk, dipegang sama dia, ditahan jangan sampai berubah posisi. Jadi kalau sampai aku kaku atau berubah posisi sama dia iniin lagi, dilemesin gitu. Lemesin ya Bu, lemesin gitu. Terus ditanya tuh sama dokter anestesinya, Ibu udah ngerasain apa namanya? Keram ya, kebas ya. Mati rasa belum Bu gitu. Terus udah mulai hilang belum kakinya gitu kan. Maksudnya bukan kakinya, rasa punya kaki gitu. Terus pertama aku rasain tuh kayak ngejalar gitu ya. Dari sini tulang belakang ke bawah ya. Ngejalar pelan gitu. Pinggang ke bawah. Terus kayak kesemutan dulu tuh. Tapi
kesemutannya tuh kesemutan apa ya, kecil gitu loh Pap. kecil udah lama-lama udah disuruh angkat kakinya. Ibu udah bisa masih bisa ngegerakin kaki nggak, kata si dokter. Coba yang kanan, dia bilang. Masih dok gitu, tapi kesemutan udah berasa udah. Terus dia tuh ngejajalnya suruh Amang gerakin sampai yang benar-benar Amang nggak bisa Nggak gerakin. bisa. Ini dia sebelumnya ngomong nggak, ini kita pakai erax ya Bu gitu. Ngomong. Cuman mereka pas Langsung aja. ngomongin mau di bis itu pada saling menyebut erax iya, ya erax, jangan lupa erax, VIP erax gitu. Dia ngasih tahu Iya. bahwa metode erax. Soalnya kan direkam timnya Pak. ya. Itu direkam, jadi kayak ada direkam. dokumentasinya. Orang pas aku masuk tuh disebutin ibu namanya bla bla bla, terus dokter siapa, jam berapa, terus disebutin juga aku pos OP, SC pertama, ada riwayat asma, disebutin semuanya. Jadi kayak gimana sih namanya, semua riwayat disebutin dah pokoknya Iya, gitu. detil deh pokoknya. Karena itu kan ada rekamannya ya gitu. Jadi terstruktur Terstruktur, gitu. ya, Selanjutnya tersistematis gitu. Tadi Aku ngerasa masih cuma kesemutan dikit lah gitu Kesemutan kan. dikit. Tapi aku coba angkat, nggak bisa. Aku bilang udah nggak bisa gitu. Terus berat tapi masih berasa. Nah lama-lama aku coba gerakin dikit aja tuh udah nggak bisa. Gimana ya rasanya ya? Itu udah dua-duanya yang dirasakan nggak bisa gitu. Pertama kanan dulu. Kanan dulu, kanan tuh udah nggak ada rasa. Nggak ada. Makanya kemarin yang hilang lama kiri kan, karena kanan dulu yang hilang. Kanan dulu. Terus aku gerakin mau coba, bukan ngangkat sih Pak, boro-boro Gerakin kanan kiri gitu ya. Iya kayak Isi gitu aja tapak nggak bisa. kakinya gitu. Bener-bener kayak ya udah lumpuh gitu. Udah hilang tuh, nggak punya kaki. Udah orang ditidurin sama suster kan, diangkat pelan-pelan tidurin. Udah pas sudah ditidurin, aku ngerasa udah bener-bener nggak ada rasa lah gitu kan. Udah tuh, terus aku ngerasa di kaki aku tuh diangkat gitu, bikin ngengkang. Suster itu bikin ngengkang, pasang kateter. Nah ini kelebihannya nih, kalau VIP kita dipasang kateternya setelah dibius. Nah jadi nggak ada rasa apa-apa, cuma kerasa benda kecil masuk ke lubang pipis gitu ya. Aku nggak tahu ya kebijakan di rumah sakit lain gimana ya, tapi aku pernah baca kebanyakan mereka dipasang kateter dulu secara tidak manusiawi sebelum dibius. Jadi tuh rasanya mungkin beberapa kebijakan rumah sakit ya, benar. itu beda-beda sih. Beda ya. Dibiusnya belakangan, jadi pasang kateter di ruangan ketika kita disiapin mau masuk ruang operasi gitu. Nah ini aku beruntung banget lah pokoknya, jadi nggak ngerasain sakit gitu. Terus udah tuh pasang kateter setelah dua pasang kaki ini kateter, mati rasa. Kaki udah nggak ada rasa, udah dipasang kateter, terus disiapin, dipasang kain dulu kan tebel tuh semuanya buat nutupin biar aku nggak lihat, tapi aku bisa ngintip dari bukan besi ya, aluminium yang ada di ruang atas. Operasi. Kelihatan, tapi itu lebih kelihatan ke muka aku doang sih. Maksudnya bagian bawah tuh nggak kelihatan Pak. Yang lampu itu ya, yang lampu operasi lampu itu ya. aluminium. Bukan lampu operasi. Bukan Ini siling. Siling. Lampu siling ada kayak bukan celah ya, kan dia kotak gitu. Pinggir-pinggirnya lah lis. Nah, lisnya tuh aluminium, jadi aku bisa lihat ngaca, tapi muka doang sayangnya. Terus sama kelihatan sih darah banyak di kasa gitu banyak. Di kasa. Udah mulai black. Belum ya? Nggak, maksudnya yang kelihatannya. Yang kelihatan kelihatan. pantulan si cermin. Tapi jelas juga Pak. Walaupun mata aku min tetap kelihatan gitu kan. Dokter sudah datang, dokter kandungannya. Udah. Pas Oh. aku lagi udah di bius kan datang dia habis pasang kateter. Langsung sebutin bla 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 lengkap, terus udah tuh baru satu enggak terlalu aku mau ceritain proses ketika obat bius sudah mulai berasa ya di apa badan aku. rasanya? Rasa mau mati, tahu? Gimana yang mau mati? Kita belum pernah mati. Gimana ya? Punya kaki nggak punya kaki, terus seperti ada yang narik dari ujung kaki sampai ke leher, terus aku kayak mau tercekat gitu. Itu kayak ciri-ciri sakaratul maut. Nah iya begitu. Terus gimana ya? Napas susah karena berat. gini kan kita hamil nih, perut gede, disuruh telentang.
tangan kayak ini. Oh, kan begini. Ini apa? Di Gak boleh. ruang operasi Iya, tuh. jadi Ya ada Allah. kayak apa sih meja? Bukan meja ya? Pokoknya ada tatakan kayu gitu, tangannya. khusus buat tangan, tapi itu bisa dibongkar pasang gitu Ah. kan. Jadi tangan begini. Ya Allah. Terus gimana ya rasanya? Aduh, aku kalau gitu itu kayak gimana ya? Ya mungkin saat itu aku mati kali ya, aku ngerasanya udah nggak bisa napas gitu, terus nyesek. Dan itu aku nyesek banget sampai apa nih Pak, belikat ya aku bilang. Belikat aku tuh kayak ke push gitu, Dorong. tapi bener-bener Ada ketekan dorongan. sakit gitu. Terus di situ aku ngomong kan, dok kok saya sesek ya, aku bilang gitu. Oh, emang belum pasang itu? Apa oksigen? Belum, aku minta dulu. Terus oh agak ketekan ya bu dadanya ya? Iya, aku bilang gitu. Iya bentar ya bu, diambilin sama dia tuh. Terus gak lama aku ngerasa mual banget, sampai nggak bisa ditahan gitu, tapi nggak keluar karena kan efek kosong. dari situ ya. Oh, Perut aku kosong nih, efek dari obat biasa. nggak keluar. Ya udah, terus agak berat ya dok napasnya, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa bu gitu. Terus dia taruh anduk di dada aku kan, biar nggak dingin tadi niatnya. Dok tolong diangkat aja di anduknya, aku nggak bisa napas, gue bilang gitu. Oh berat ya bu? Iya. Terus diangkat sama dia. Tapi kalau dingin bilang ya, dia bilang iya. Terus diangkat. Jadi aku cuma dialasin sama kan ada tiang besi gitu ya. Ditutupin kain hijau, kain biasa sih, cuma tebal banget mungkin biar nggak kelihatan Nggak kali kelihatan ya. ya, jadi kan kamu begini doang kan ya? Iya, udah gitu, udah tuh langsung dikerjain tuh, udah mulai gitu kan, pada ngomong ya. Dia dokter sama asisten. Si dokter anestesi standby di samping aku, dia nggak kemana-mana tuh di situ. Nanyain terus sama ngecek si infus, karena infusan aku kan bentuknya begitu ya, aneh ya. Agak itu berbeda lah. Nggak jalan Pak, infus sempat nggak jalan. Sempat nggak jalan juga tuh. Dia dibenerin dulu, dia nyari pengganjel apalah gitu kan. Udah, nggak sampai 2 menit bayi udah keluar. Terus Bener-bener apa ya, bukan nggak ada rasa sih. Emang ya nggak ada rasa kan, emang mati rasa kan. Pasti Black ada obrolan kah gitu dari dokter-dokter biar mengalihkan sih. perhatian Amal Cuma gitu? nanya-nanya doang biasa, biar nanya-nanya gitu kan. Terus anak keberapa bu, bla 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 gitu kan, bahasa basi segala macem. Aku ngerasa banget itu badan aku kayak dikoyak, dicabik-cabik sampai gerak gitu kan, cuma nggak terlalu kencang sih, cuma berasa ya gitu. Mungkin di black gitu terus dijepit kali ya, soalnya ketarik, kerasa apa? Oh, yang diganjel gitu. Diganjel pakai gunting. Ini ganjelan ya. penjepit di perut itu ya, mungkin biar perut Aman tetap terbuka ya, Ya. selama proses pengeluaran Jadi, bayi gitu. Istilahnya tuh dokter bisa ngelihat apapun benda yang kalau misalnya amit-amit ketinggalan, kata kasa atau siapa gunting, pis dibelek nggak nyampe semenit tuh dokter datang, itu udah bayi udah keluar, diangkat. Langsung nangis? Bukan nangis lagi, kojor, Oh. kencang banget suaranya. Nah udah tuh, udah dok, aku bilang, udah ya bu, udah keluar ya gitu tuh. Terus aku bawel kan, nanya gimana dok, sehat gak, sempurna gak, ini lagi diobservasi dulu ya bu, kata dia sama dokter anak, langsung kan dipegang dokter anak. Oke, ini proses yang menurut aku bosen nunggunya. Apa tuh? Nutup Oh, nutup jahitan. itu lebih lama, daripada ngebuka. sekitar 15 menit, 15 sampai 30 menit lah. Bayi udah dibawa. Terus ini sekarang giliran akunya nih gitu kan. Udah dibuka, tutup lagi jahitan. Nah, tutup jahitan itu bukan sekali jahit doang loh, Pak. Satu lapisan perut, satu jahitan. Oh, jahitan tangan. Iya. Terus Nyulam. nyulam. Itu benang sama jarum. Tahu gak sih jarum apa? Yang buat mancing. Ya kayak gini, kail Iya, gitu kan. kail. Diangkat, itu kelihatan karena panjang kan benangnya. Gini lah kan. Kelihatan sampai atas, walaupun aku ditutup tiang itu kelihatan. Itu kayak kita tuh kayak di laut terus dipancing sama orang pakai kail. Rasanya nggak ada, cuma ngerinya ada gitu. Ngilu lah ngelihatnya, tapi nggak ada rasa sama sekali. Aku nggak ngerasain apapun gitu kan. Cuma gerakan doang gitu, tapi nggak ada rasa sama sekali. Oh, tetap ada efek Baal, di situ, alhamdulillah gitu, tetap baal. Terus kayak tutup lapisan kedua, ketiga. ketiga, keempat dan seterusnya. Menurut aku ini proses bosenin ya, karena apa? Lama,
dokternya juga kan harus teliti gitu, terus darah tuh nggak boleh ada yang sisa Pak. Jadi harus dibersihin semprot terus, disedot terus. oke. Gitu, berasa dah pokoknya. Sambil dijahit lapisan demi lapisan gitu kan. Nah, sudah tutup, udah ya Bu, udah selesai. Dokternya pergi. Dokternya pergi tuh. Lanjutin sama asistennya, tinggal ngerapetin, ngasih betadine sama buangin darah-darah lah tuh sisa-sisa yang berserakan di perut. Aku dibawa ke ruang observasi dan di situ aku nggak ngerasa apa sih Pak, cuma ngantuk doang. Mata tuh berat gitu kan. Oh iya, pas di ruang operasi habis kena bius nih, aku ngerasa teler juga tuh, telernya mata maunya merem aja. Aku takut gitu kan, aku mau merem tapi takut gitu. Terus aku nanya nih ke dokter anestesi kan, dok kok ngantuk banget ya gitu, emang tidur boleh dok? Boleh Bu, tidur aja nggak apa-apa, dibawa tidur justru biar nggak berasa, dia bilang. Tapi saya takut lewat dok gitu kan. Terus dibercandain tuh sama dokter lain, kalau lewat saya kasih tahu Bu jalannya, dia bilang udah tidur aja. Ya udah tuh meremin, tapi nggak tidur, benar-benar berasa lah semua proses tuh aku inget gitu. Nggak berhenti berzikir pastinya, sama doa Nabi Yunus ya Pak. Nabi Yunus, La ilaha anta. Zikiran Nabi Yunus. Terus sama ayat kursi itu aku nggak berhenti dah pokoknya, dibaca terus tuh berulang-ulang sampai kering banget mulut. Abis operasi tuh bener-bener aus banget. Kalau waktu sesar pertama nggak boleh minum sampai berapa jam ya, aku lupa deh waktu itu. Kalau ini langsung boleh minum. Ditawarin sama dokter waktu ya di luar di ruang observasi langsung dikasih minum tuh sama perawatnya kan, teh manis anget langsung dikasih. Tapi sayangnya ketika masuk teh manis baru 2 teguk aku langsung jackpot, air basah semua, kayak lambung tuh kayak nggak nerima gitu loh Pak. Gimana ya, kosong kan, puasa dulu kan sebelum operasi itu 6 jam. Perut kosong, dimasukin teh manis bukannya membaik gitu. Biasanya kan kalau kita sarapan pagi tuh enak ya, anget gitu perut. Ini tuh malah dia nggak terima. Aku tuh mikirnya apa tadi lambung gua dikeluarin, dibersihin, masukin lagi gitu ya mungkin gitu. Emang kamu rasa kayak seluruh organ gak cuma bayi gitu dikeluarin? Enggak kan? Enggak sih, cuma mungkin ari-ari yang dikeluarin. Ari-ari sama usus kali ya? Apa enggak ya? Kayaknya deh. Urusan rahim doang. Nah, sudah sempat panik tuh perawatnya kan. Ya, muntah gitu. Banyak lagi. Bentar-bentar. Ini Bu, plastiknya udah telat, baju udah basah semua. Terus dia nelfon ke dokter. Kata dokternya suruh ngasih obat apa ya? Aku lupa deh, pokoknya diminumin obat langsung di situ 2 minum. Gak lama keluar lagi, tapi air. Tetap air sih keluarnya. Terus sudah aku tuh merasa kering banget tenggorokan, aus sama mata berat. Bener-bener ngantuk Pak, tapi nggak bisa ketahan gitu. Tapi nggak tidur, cuma pengen merem aja gitu, lemes. Nah di situ aku ngerasa pusing, vertigo, sama mual, jadi nggak bisa melek. Jadi cuma bisa merem doang gitu. Terus blank out gitu ya, black out. Sampai aku pun gak sadar ternyata badan aku tuh miring gini. Saking si obat bius Iya. itu bius ama merasa. Terus sampai ada dokter cewek lewat, Ibu udah posisinya nyaman kata dia gitu. Kok miring gitu? Emang iya dok? Iya. Mau saya bantu kata dia. Boleh deh. Terus dibantu sama dia, terus aku miring ke kiri. Kalian pernah gak sih nonton YouTube orang gitu atau vlog yang pakai kamera GoPro? Aku rasain kayak gitu. Motion sickness ya. Iya, begitu. Sebutannya motion sickness. Terus aku kayak apa sih kalau bahasa kampungnya jerorongan gitu Pak. Begitu. Oh, ala-ala kayak game-game FPS gitu ya? Iya, tapi first person. Kita yang di situ. First person. Terus semua dunia tuh seakan bergerak gitu, ngikutin kita tapi shooter, 4D gitu. Ya pokoknya begitu dah, keren dah. Ya, ada kayak di layar gitu ya. ya. Tapi pusing gitu, mual, gimana sih? Ya udah, akhirnya aku cuma bisa nyender gini, merem. Terus sesekali aku minta minum. Emang agak lama sih mana di observasi? Iya, itu karena aku muntah. No? Sebenarnya kalau kamu muntah udah bisa langsung dibawa kan? Ya, habis agak creepy juga tuh pas kemarin buat aku ya. Creepy itu pas bayinya keluar, aku ketemu bayinya, terus salah diajanin, terus habis itu si suster ngomong gini, Bapak daftarin dulu anaknya ke pendaftaran, selanjutnya ke atas lagi ya, jemput ibunya sampai ibunya keluar.
tek gimana gitu rasanya, apa yang terjadi kalau bini gue kenapa-napa gitu. Amit-amit kalau sampai ibunya mohon maaf pak bla bla, aduh pokoknya gue sedih banget di situ, kayak ya Allah cepetan gitu bini gue gitu, si Amam cepet Emang gitu. aku juga ngerasa kayak lama banget sih, bisa nggak sih dianterin sekarang aja nih gitu. Istilahnya cuma muntah doang, pusing mah di ruangan mah nggak apa-apa gitu, penting gue liat anak laki gue nih gitu. Terus oh iya, aku ngerasa cuma sebentar banget dikasih lihat bayi. Harusnya kan inisiasi dini ya, mungkin beda kali ya. Mungkin karena iya ketanendanya kemarin dia ini apa ya, pokoknya hasil nilai apanya 8, Iya, skornya 89. Jadi makanya nggak bisa langsung lama semalam. Jadi cuma dikasih lihat pas dibersihin, terus dipakein baju, bedong baju, dikasih lihat ke aku. Terus ini ya bu, cewek tuh cantik tuh, apa sehat sempurna segala macam, dia bilang gitu. Oh iya sus, dibawa. Udah aku nggak lihat dia sampai 4 jam. Karena di ruang observasi sama dokter 2-4 jam baru bisa rawat gabung. Alhamdulillah. Ya, Setelah diobservasi semuanya juga baik-baik saja, alhamdulillah semua sehat. Terus udah gitu, ini sampai mana tuh? Udah selesai ya aku ya. Udah selesai di ruang observasi agak lama. Terus dia nelfon ke dokter kan, dikasih obat segala macam. Terus nelfon ke ruangan, kayaknya dia minta jemput aku. Akhirnya tuh. Oh ya, udah datang tuh yang suster ruangan Amam ya. tuh. Terus aku tuh ngerasa tenang pas di observasi itu. Kenapa? Karena ada banyak orang pak di situ. Waktu yang pertama tuh ditinggalin sendiri. Aduh. Bener-bener sendiri, badan gemeter. Ini nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Nggak. Ini aku tuh bukan Efek orang yang bius sensi gitu gitu. ya. Oh iya kan aku baca ya. Kalau orang tuh efek biusnya ada yang ngaco gitu, yang minta duit berapa miliar lah. Ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi terus ada apa berubah jadi benda lah gitu kan. Jadi ular lah. Alhamdulillah aku nggak ada sama sekali. Ya. Aku bener-bener sadar dari pertama dibius sampai selesai operasi. Aku bener-bener inget per detik apapun yang terjadi. Bener-bener sadar. Walaupun aku merem ya, tapi itu aku sadar, aku denger semua percakapan, aku bisa ngerasain gitu. Apa yang dilakukan dokter-dokter, bukan yang perawat sekitar. nggak sadar. Teman-teman aku juga banyak yang nggak sadar pak. Dia bilang nggak tahu, gue tidur selesai anak kasih gue gitu. Kalau Amam nih mungkin ya yang aku tangkap dari cerita Amam ini, Amam lebih ke tetap sadar, consciousness-nya tinggi ya. Tinggi consciousness karena berzikir sih Mam. Masa ya? Oh jadi fokus ya? Berzikir ya, jadi benar-benar ibadah. Tapi pak waktu zaman Cece tuh aku ngerasa sempet ada hilangnya loh. Tapi zikir juga? Zikir. Oh itu kali ya, karena tapi bentar banget, kayak sepersekian detik gitu, kayak mati nih gua gitu. Kalau ini memang setiap detiknya Amam sadar. Bener-bener inget banget sedetil apapun gitu prosesnya. Ya ampun. Terus udah basah kan baju tuh, muntah semua. Sempet panik sih sebenarnya perawatnya tuh. Terus udah dikasih minum lagi. Dibawa ke ruangan kan, pas aku keluar udah dapat nyambut, terus seneng banget gitu rasanya. Kayak tadinya aku sempat mikir ya nggak ketemu lagi nih aku bilang gitu kan. Terus pas aku keluar nyata Papa udah nyambut aku di luar, seneng banget, tenang banget gitu rasanya langsung. Ya udah terus dibawa ke ruangan. Aku masih belum bisa benar-benar belum bisa benar-benar stabil lah istilahnya gitu. Efek obat bius ya. Masih efek obat bius tuh masih berat ya, mata gitu, kepala masih kayak tadi tuh masih motion sickness gitu, sama masih mual. Minum aja tuh keluar gitu, nggak bisa, kayak lambung aku nih nolak banget dah gitu. Kenapa nih, sempat mikir gitu, apa penyakit lagi penyakit apa lagi gitu kan. Ternyata nggak, emang kayak gitu efeknya. Dan aku sempat gemeter, cuma nggak lama, jadi kayak cuma tangan doang tremor, sama pundak ya Bang. Cuma bentar sih itu, dan cuma sesekali doang ya hilang timbul. Kalau waktu yang sesar pertama tuh bener-bener seluruh badan geter, aku nggak bisa kontrol. Minusnya di situ, tapi nggak pusing, nggak mual. Itu SC biasa ya, bukan erax. Ini yang erax efeknya menurut aku lebih ke pusing dan mual. Jadi buat kalian yang mau SC pakai erax, nggak usah takut, nggak usah panik lah gitu kalau ngerasain mual yang berlebih sama pusing. Itu wajar, emang kayak gitu. Jadi kayak rasa yang lain-lainnya tuh dialihkan ke situ gitu. Jadi lebih ke pusing dan mual. Cuma aku nggak ngerti kenapa itu mualnya bisa sedahsyat itu.
Emang aku baca kemarin perihal efek samping dari si biosan epidural itu gitu, Mam. Poin-poinnya emang muntah, terus keliengan, terus apa namanya? Kamu bilang tadi kayak motion sickness gitu. Waktu Cece aku ngerasain itu kok. Kemarin aku baca Cuma banyak mual makanya. aja waktu dia. Tapi mualnya pun pas ditutup jahitan. Itu sampai gitu, tapi nggak keluar. Bener sama sekali nggak muntah. Oh iya ya. Nggak ada muntah sama sekali. Oh iya sih, kamu bilang cuma tapi nggak ada apa yang dikeluarin gitu. Kalau kemarin yang Erax itu benar-benar keluar, jadi lambung nggak nerima apapun yang masuk gitu. Sampai aku makan aja langsung mau keluar lagi kan. Jadi belum bisa makan tuh sampai jam 1. Setelah jam 1 aku makan semuanya dan itu langsung diterima sama lambung, langsung kenyang, langsung seneng, tenang gitu. Udah bisa makan, udah bisa minum, udah nggak ada rasa mual. Jam 6 ya Pak, sore, pas makan sore muncul lagi pusing mual. Itu mungkin karena aku udah bisa gerak ya, udah jalan-jalan. Oh iya, dari waktu selesai sesar itu kalau nggak salah 2,5 jam, belum sampai 3 jam aku udah bisa miring-miring ke kanan ke kiri. Itu efeknya Erax. Erax tuh emang bener-bener cepet banget. Kalau yang pertama nggak Erax itu SC biasa lama ya, dan sakitnya naujubillah menurut aku. Sakit banget. Kalau sakit tiap orang kan relatif ya, tapi menurut aku itu sakit banget yang pertama, jauh. Padahal katanya sesar kedua tuh lebih sakit ya, atau mungkin kedua nih aku pakai Erax jadi nggak sakit menurut aku. Pas ditanya suster pun, ibu tingkat sakitnya berapa? 1 sampai 10 skala berapa gitu kan? Aku jawab 0 dan susternya tuh ketawa. Nggak sakit dong bu? Enggak, aku bilang itu jauh banget sama sesar yang pertama yang bener-bener mungkin karena pertama juga kali ya Pap ya. Jadi rasanya tuh ya pertama dibelek gitu kan, dilukain buat pertama kali gitu. Ya jadi rasa sakit itu beda ya. Bener sih ternyata Erax itu efektif banget gitu. Zero pain ya? Ya zero pain buat aku, tapi nggak tahu yang lain. Banyak juga sih teman aku yang bilang lebih sakit gitu, nggak ngaruh, sama aja gitu. Iya sih, makanya kalau teman kamu benar-benar. Iya, makanya sempet takut juga kan kemarin mau ngasih. Karena beberapa yang kita tanya itu pada bilang sama sakit, aja. sakit banget gitu. Apaan, bohong, sakit gitu. Kayaknya balik ke orang yang masing-masing. Nah, itu dia. Walaupun aku sebenarnya dibilang excited ya, excited, cuma nggak yang kayak waktu pertama ya gitu. Yang kedua tuh malah justru otaknya udah ngebayangin, ya ngulang lagi dong gue, bakal ngurus lagi, ngulangin rasa sakit lagi, terus ngurusin bayi dari 0 lagi. Kan beda jaraknya 6 tahun ya Pap ya. Jadi kayak udah lama banget lah nggak ngurusin bayi gitu. Udah kebayangnya kemana-mana gitu kan. Nah ternyata rasa sakitnya jauh banget bedanya gitu. Terus dicek rahim. Oh iya nih pelajaran nih. Kalau pas dicek rahim itu kan perut kita ditekan ya, rahim, bagian rahim tuh kalau keras itu alhamdulillah normal. Jadi kontraksi rahimnya bagus. Rahim yang tadinya melebar ada isi bayi itu udah menciut gitu. Ketika dipegang lembek itu coba menjalik ya Pap, itu yang terjadi suka lewat. Iya, yang suka lewat, yang pendarahan gitu. Karena rahimnya itu tadinya lebar, tetap lebar. Enggak menciut. Dia nggak menciut, nggak balik ke seperti semula. Asal rahim kita itu kecil yang sebelum ada bayi. Kayak ibarat kata balon, kalau habis ditiup, terus balonnya dikeluarin, kalau dia tetap kalau dia menciut lagi berarti itu normal. Tapi kalau dia ditiup, udara udah keluar tapi dia tetap lebar itu ya. Iya begitu. Nah alhamdulillahnya aku pas dipegang sama susternya, ibu rasain ini keras kan ya, kata dia. Aku pegang pertama aku nggak ngerasa, masih orang belum sadar banget ditanya kayak gitu kan. Terus aku coba raba, iya keras sus gitu. Oh ya udah alhamdulillah, dia bilang. Balik ke ruangan, udah segala macem tuh sampai sore jam 4 aku udah bisa jalan ya Pap ya, udah bisa belajar jalan. Sebenarnya sih rasa itu belajar jalan. Apa ya? Kateter dicabut ya? Oh iya, cabut kateter dulu. Menurut aku rasanya nggak ada ya. Jadi cuma kayak benda ketarik doang gitu. Cuma nggak perih, nggak apa. Nah, yang berasa nih pas pipisnya.
aku ada rasa trauma sih Pap, jadi ngerasa perih gitu, takut gitu. Jadi pipis sempat lama, pipis pertama tuh lama banget deh, sekitar 10 menit ya Pap ya, nggak keluar dari kamar mandi. Dan keluarnya tuh sedikit-sedikit gitu, kayak anyang-anyangan gitu. Cuma nggak parah sih menurut aku, itu mah wajar lah gitu kan. Jam 4 aku udah mulai belajar buat berdiri pertama kali. Itu rasanya kayak ketarik, perut tuh kayak ketarik, kan kita kalau bangun tuh harus otot perut ya. Nah itu tuh yang mungkin bagian sakitnya ya. Bagian sakitnya tuh kayak gimana ya, ya gimana sih namanya, baru habis dibelek tarik gitu kan, harus dipakai ototnya buat bangun. Tapi alhamdulillah pas aku jalan itu nggak sakit guys, cuma ya biasalah gitu kan. Sakitnya tuh kayak hilang timbul aja, jadi kadang ada rasa, bener-bener sama sekali nggak ada rasa sakit, tapi ada suatu ketika kita lamaan tiduran, makanya itu mungkin yang dibilang harus sering mobile ya Pak. Gerak. Biar dia terbiasa ototnya. Karena semalam nih aku tidur dari jam 2 kan aku pipis terakhir tuh, bangun jam 5 pagi, itu pas bangun sakit lagi. Kaku ya, bukan sakit, tidak ada pergerakan. Gak ada gerakan, jadi ototnya tuh kayak kaku gitu. Jadi sebaiknya nih saran aku buat yang habis operasi sesar itu sering-sering mobile, paksain. Even sakit ya, jadi pelan-pelan lah. Jadi dia tuh kayak ngebiasain otot yang kaku jadi longgar Pak. Nah gitu, jadi jangan lupa sering-sering gerak. Ya wajar sih rasa takut, trauma gitu ya, tapi ya. Jangan dibawa manja lah gitu. Manja ke suami aja ya? Iya, manja cukup. Nah ini paling penting, peran suami. Masya Allah banget, aku kasih ya Bapak. Benar-benar ringanin beban aku gitu, terus jadi semangat banget aku buat kuat gitu. Nah di sini peran suami tuh penting banget buat ada ya buat istrinya gitu kalau lagi lahiran. Even cuma ngasih semangat lah gitu ya, tapi itu berarti banget loh. Apalagi sampai mau nyuciin pembalut aku bekas darah kemarin tuh ya, terus semuanya punya apa dia ngurusin aku, makan apa segala macem gitu. Aku seneng banget dan aku bersyukur banget. Insya Allah kasih aku. Terus kekhawatiran yang nungguin aku kan, walaupun istilahnya udah kering kali air mata ya nangis, tapi bener-bener khawatirin aku gitu. Sedetik pun aku minta tolong apapun selalu ada gitu. Nah itu yang paling penting buat para suami ya, tuh perjuangan istri melahirkan tuh luar biasa sakitnya gitu. Aku juga mau kasih pesan sih, intinya punya istri dijaga, dirawat, terus dididik, disayang. Gak tahu sih kamu kalau para suami tahu rasanya lahiran itu pertaruhannya hidup dan mati. Makanya aku sampai detik ini berpikir, kalau para pria yang menyakiti seorang istri, kok bisa gitu? Istri itu nanggung 9 bulan kandungan plus kematian di ujung tanduk. Bayangin pengorbanannya sebesar apa. Jangan dah sekali-sekali nyakitin pasangan, terutama istri. Ingat, kalau tiba-tiba punya sifat temperamen, ingat yang kalian siksa itu orang tua kalian sendiri. Istri itu besar sekali pengorbanannya, antara hidup dan mati. Kemarin berasa banget kayak, hidup dong, ayo dong Amam, hidup, pokoknya harus hidup, hidup, anak gue juga harus hidup gitu. Ayo dong nak, semangat ya, berdua sama Amam, kerjasama ya, latihan bersama, ayo bersemangat gitu, jangan tinggalin aku sama Cece sendiri berdua gitu. Ayo, perjalanan kita masih panjang. Itu dong doa aku saat Amam di ruang operasi, kayak ayo kamu juga harus keluar, terus bayi juga harus keluar dengan selamat. Kalau keluar pasti, tapi gak tahu kan jadi mayat apa tetap hidup. Makasih. Coba apa ceritain?
Pokoknya alhamdulillah semua lancar atas izin Allah ya. Aku juga seneng banget sama Cece, bayi, semua baik-baik aja. Dan hari ini kita udah boleh keluar, cuma 1 malam ya jadinya. Iya, alhamdulillah. Oh iya, tadi aku tadi dicek perban ya Pak. dicek perban. Aku sih nggak lihat, maksudnya Tadi aku lihat lukanya aku nggak berani lukanya, lihat. masya Allah, tuh rapih, rapet. Aku nggak tahu ya kalau yang lainnya, tapi yang pasti kalau suruh bandingin anak pertama dan anak kedua ini, Beda. anak kedua ini belekannya memang agak sedikit lebar, tapi rapi sekali. Padahal baru 1 hari loh, 1 hari tapi rapet dan bener-bener Kering kayak ya, Pak? kering. Juga tadi sempet dielap pakai alkohol dan betadine, itu kata Amam nggak rasa Nggak ada perih. rasa sama Berarti kan sekali. tidak ada celah di luka jahitannya itu. Alhamdulillah. Mungkin efek si itu juga nggak sih, RX? Oh, iya. Efek RX atau dokternya nih? Kalau enak sama dokter aku kurang paham. Mungkin juga kering karena itu aku minum kapsul gabus nggak sih? Mungkin juga kali ya kita Kapsul juga, ikan gabus itu juga tambahan buat yang abis lahiran Abis atau lahiran. operasi apapun ya Pak. Minum ini deh kapsul ekstrak gabus ya. nanti tulis di deskripsi aja Ntar produknya aku ya. cantumin di deskripsi. Nah, kita konsumsi itu untuk Amam ya. Untuk Terus aku. juga dokternya tadi bilang banyak-banyak makan putih telur. Itu Putih telur. bener-bener aku ngerasain ya gimana ya, beda sih. Waktu yang pertama nggak pakai apa-apa ya Pak, udah pasrah aja, udah nggak minum obat apapun gitu. Yang kedua ini aku coba pakai ekstrak gabus gitu, dan alhamdulillah ngebantu. Murah kok itu harganya. Nah, Coba nanti aja. lihat di deskripsi ya. Pokoknya udah deh, sekian dulu ya. Pokoknya sayangi keluarga kalian. Jangan lupa komen yang udah ngerasain SCRX apa sama kayak aku atau beda rasanya gitu. Kita sharing aja ya.